Shalom sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, Ustadz pendatang ini mengalami kegelisahan dan dia menceramahkan bagaimana pergerakan untuk menyadarkan umatnya lewat media YouTube dan juga teman-teman apologetik. Dan dia menghimbau umatnya itu supaya hati-hati dan mungkin akan membuat cara tandingan untuk menandingi apa yang dilakukan oleh apologetik Kristen ini, teman-teman. Mari kita dengar dulu apa yang disampaikan pada video berikut ini. Jangan skip supaya paham sampai akhir. Ini dia teman-teman videonya. Misi utama mereka fokus untuk Islam di Indonesia. Tapi mengapa mereka adakan pusatnya di Amerika? Karena mereka takut dibubarkan jika rumah apologet Kristen ini dibangun di Indonesia. Sebab misi mereka sangat mengkhawatirkan bagi generasi anak-anak Islam yang hari ini tidak bisa lepas dari HP, Bapak Ibu. Maka jangan harap program mereka berhenti, malah mereka akan semakin gencar karena mereka mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang sangat luar biasa di Amerika. Luar biasa, Bapak Ibu. Berapa harga rumah yang baru mereka beli untuk pusat kegiatan apologetika yang tujuannya untuk menyerang Islam Indonesia? Yang jelas mencapai miliaran, Bapak Ibu, karena ini properti yang berada di Amerika. Allahu musta'an. Belum lama kita mundur ke belakang, viral pembangunan gereja di Aceh yang diinisiasi oleh seorang murtadin. Lalu viral lagi program pembagian Bible ke pesantren-pesantren juga oleh seorang murtadin. Dan program pembagian Bible ke pesantren ini sebenarnya merupakan program yang sudah lama. Betapa semangatnya mereka mempraktekkan ayat misionaris Matius 28 ayat 19-20. Baptislah mereka. Di antaranya kita dan anak serta cucu kita, Bapak Ibu, menjadi target untuk pembaptisan. Mereka tidak salah. Mereka sedang mengabalkan ajaran mereka secara totalitas. Yang salah adalah kita yang sedari awal sepele dan menganggap sebelah mata program para misionaris, dan kita tidak mengantisipasi dengan mengadakan program tandingan melawan propaganda mereka, Bapak Ibu. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam? Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikut Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya, Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya. 49 tahun menjadi Islam, akhirnya meninggalkan agama Islam. Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai segitu ya. 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Kayaknya dengarnya 2022. Ya, 2002. Ada yang salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong, nggak apa-apa, biasa itu, slip of tongue ya. Coba, apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, doa masuk kamar mandi kayak gitu. Kita silakan. sholat. Ya, waktu kita sholat kan ada yang sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ardi wa mil masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya, Bu, yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Oke, silakan dilanjut, Bu. Ya. Iya. Waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu, ya bukan Bang Edis saja, banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil, backgroundnya merah,
kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur, cuma karena kedoktrin bahwasanya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan, jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu, saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. Oke teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut? Saya belum kenal beliau dan saya katakan dia pendatang baru, sekalipun misalnya udah banyak orang yang mengenal dia, tapi bagi saya dia tergolong baru. Oke teman-teman terkasih, kalau kita mendengar apa yang disampaikan itu merupakan rasa ketakutan atas gerak yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh para apologetik Kristen, khususnya Bang Edis pada kesempatan yang dia bahas di dalam ceramahnya itu. Teman-teman yang terkasih, memang di zaman internet ini kita tidak bisa lagi menutup informasi. Kita tidak bisa lagi melarang orang lain. Dengan modal smartphone, mereka bisa masuk di dalam kamar mereka lalu membuka akun atau YouTube yang mereka ingin dengarkan. Otomatis kan para ustadz, para kiai, para ulama tidak mungkin masuk ke kamar orang untuk melarang kan? Maka di zaman digital ini teman-teman, penginjilan atau pemberitaan firman justru semakin mendatangkan kesempatan yang hebat supaya banyak orang yang melek. Kita kalau flashback beberapa puluh tahun belakangan, bagaimana orang Kristen sangat kesulitan di dalam menyampaikan firman karena terjadi pelarangan dan lain sebagainya itu. Sekarang dengan modal handphone saja orang bisa mendengarkan Injil. Perdebatan, perdiskusian, menjawab, bahkan meluruskan terjadi di internet. Teman-teman, ini menjadi menarik untuk terus kita lakukan, bahkan harus didukung di dalam doa, di dalam support-support yang positif bagi apologetik Kristen teman-teman, supaya terus berkiprah dalam ranah memberitakan firman dan menjawab setiap kesalahpahaman yang disampaikan oleh para polemikus atau orang-orang yang suka membahas Alkitab. Sebenarnya orang Kristen itu capek sekali meluruskan orang-orang yang buta terus,
Mereka hanya menarasikan secara miring tentang Alkitab, lalu kita terus meluruskan. Anehnya, jika umat tidak meng-cross-check, padahal di smartphone itu bisa mereka cross-check, lalu buat clue-nya, apakah yang disampaikan Ustadz ini benar atau gimana, maka semua akan dipaparkan di dalam Google begitu ya teman-teman, atau di AI begitu ya. Tapi yang namanya orang mungkin di tengah-tengah zaman yang sangat canggih ini tapi tetap menjadi orang yang buta, ya tidak mungkin mengecek itu teman-teman. Mereka akan terus mempercayai ustadz-ustadznya atau para mualaf-mualaf yang notabene itu hanya bermain kata-kata. Mereka cuma hafal satu ayat lalu mereka bergirang ria membodohi umat yang sungguh tidak mau ngecek ulang teman-teman. Nah, ustadz ini termasuk orang yang gelisah, mungkin sulit tidur dan makan dia. Karena apa? Karena salah satu apologetik Kristen Edis TV yang sudah berhasil membangun atau membeli rumah apologetik dengan harga yang fantastis, dan menurutnya itu sebagai sarana untuk menyerang keislaman. Halo, kalau kita selidiki ceritanya, dia pergi ke sana itu bukan karena memang membahas Islam saja, tapi karena memang dia mengalami zona bahaya, sehingga yang paling aman untuk membantah orang-orang yang seperti Ustadz dan mualaf, ya justru tempat yang paling aman yang Amerika begitu ya. Jadi itu dilakukan dasarnya satu, karena ingin meluruskan dan membantah setiap tuduhan-tuduhan yang dinyatakan oleh para ustadz, mulai dari Zakir Naik, Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan para polemikus dan para mualaf. Itu terjadi karena itu teman-teman. Coba kalau para ustadzmu, para ulama, para kiai itu hanya membahas tentang Quran mereka, Quran klien, apakah kita akan sibuk membahas? Enggak lah. Siapa coba yang mau hanya agamanya di otak-atik lalu disebut itu dakwah? Sedangkan orang Kristen ketika membahas Quran atau hadis dan yang berhubungan dengan Islam, penistaan. Kan ya pergilah dia ke sana. Lalu yang anehnya teman-teman, justru Ustadz ini membuat undangan untuk melakukan yang serupa supaya mereka bisa membangun gitu ya. Dan menariknya teman-teman, mereka ini gelisah. Karena apa? Di mana kebenaran diberitakan pasti menimbulkan kegelisahan. Karena apa? Ada yang murtad seperti yang dijelaskan tadi orang Madiun itu. Murtad karena apa? Pindah agama karena apa? Karena mendengarkan Edis TV dan keluarganya masuk Kristen. Karena apa? Mereka melek kebenaran. Dia jelas mengatakan tadi ya, dia mulai kecil dia sudah mempertanyakan tapi nggak berani. Nah, udah dewasa akhirnya mempertanyakan dan menyelidiki, akhirnya baca Alkitab tuh dan akhirnya menjadi orang Kristen. Ini namanya kasih karunia teman-teman. Jadi kalau mau menghambat segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, beresin dulu tuh para ustadz, para mualaf yang suka membahas tentang kekristenan. Selagi mereka berkoar-koar mengutak-atik Alkitab, maka apologetik Kristen akan terus bertarung untuk meluruskan pemahaman kalian yang keliru tentang Alkitab. Paham sampai sini? Entah kamu mau kumpulkan uang untuk membuat rumah tandingan, ya semoga bukan donasi yang lain-lain begitu. Rumah tandingan terserahmu. Tetapi selagi engkau membahas tentang kekristenan, apalagi kalau salah, ya pasti salah karena bukan Alkitabmu, pasti akan ada serangan balik untuk kalian. Sampai di sini paham? Masa nggak paham? Kalau nggak paham berarti, waduh, bahaya itu. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja video saya ya. Saya berharap kita cerdas, karena saya percaya kasih Kristus yang penting untuk kamu sadari ada bagimu yang mati di kayu salib. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan.